Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di hari ini yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 10 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa, minta tuntunan terang Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami bahkan melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di dalam sorga, karena melalui channel Klavos Sukacita ini kami diizinkan Tuhan lagi untuk ada di sekitar firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu di hari ini, sehingga firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami di sepanjang hari kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan bermohon. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara pemirsa Klavos di mana saja berada, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab memberikan judul Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu, kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau kamu agak berlebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataan tidak berarti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari melihat konteks pembacaan ini, bahwa sesungguhnya berat beban yang harus dipikul oleh Paulus dalam pelayanannya, khususnya dalam pelayanannya terhadap jemaat di Korintus, di mana Paulus harus memikul beban tambahan, yaitu tuduhan yang dilontarkan oleh para pengajar palsu tentang dia.
di mana tujuannya adalah untuk mempengaruhi jemaat Korintus agar mereka lagi tidak terbuka untuk menerima segala pelayanan yang dilakukan oleh Paulus di kota Korintus. Nah, Bapak Ibu Saudara pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, apa saja tuduhan mereka terhadap Paulus? Paulus dituduh sebagai orang yang hanya keras dan berani dalam surat-suratnya, tetapi tidak berani atau lemah bila sudah berhadapan muka. Ia juga dituduh telah menggunakan cara pelayanan yang duniawi. Jawaban Paulus terhadap tindakan tidak benar tersebut mengungkapkan kepada kita bahwa prinsip-prinsip penting tentang wibawa dan kuasa rohani dalam pelayanan harus tetap dipertahankan di dalam keadaan apapun. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pertama-tama dari respon Paulus terhadap tindakan para pengajar palsu dan sikapnya kepada jemaat Korintus, kita dapat menyimpulkan bahwa ia memiliki wibawa rohani yang kuat dan menggunakannya dengan hati-hati. Kuasa rohani yang Paulus dapat dari Allah dalam pelayanannya adalah untuk kepentingan kemajuan pemberitaan Injil dan manfaatnya bagi jemaat yang dilayani. Kuasa itu bukan untuk dipakai secara sembarangan. Oleh karena itu Paulus menegaskan bahwa ia bisa saja datang tidak dengan lemah lembut, tetapi dengan keras, yaitu demi menegakkan wibawa Allah dan menundukkan jemaat pada kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara pemirsa Klavos di mana saja berada, bahwa Paulus membantah bahwa ia tidak memakai cara duniawi dalam pelayanan. Ia melayani dengan mengandalkan cara-cara yang ditentukan oleh Allah. Senjata duniawi bagi Paulus itu hanya mendatangkan kesia-siaan. Kekuatan yang Paulus miliki adalah hidup pada ketahanan dengan Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara pemirsa Klavos di mana saja berada, bagi Paulus satu-satunya kekuatan yang ada padanya untuk menundukkan seluruh orang-orang yang berusaha menjatuhkannya, yaitu ketaatan kepada kuasa Allah yang di dalamnya Paulus diperlengkapi. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, kita juga diperhadapkan dengan berbagai banyak tantangan tak kala kita hendak mempertahankan Injil Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Paulus dalam bagian firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk bagaimana hidup taat di dalam Kristus sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan dalam hidup yang kita jalani. Testimoni dalam pemberitaan Injil yang kita laksanakan, baik di dalam pewartaan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga di dalam sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah. Sesungguhnya ini bukan hal yang mudah, tetapi ketika kita berpegang di dalam Injil Kristus, di dalam kekuatan Allah, maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dikuatkan untuk menjalani hidup ini, sehingga kita dimampukan untuk melewati setiap tantangan, dan Injil itu semakin kuat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh belajar lagi kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk tetap hidup tekun di dalam Injil Kristus, berpegang di dalam Engkau Tuhan, di dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini. Terima kasih Allah terus memberkati channel Klavos Sukacita ini, setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu melalui channel ini. Tuhan juga memberkati kru Klavos Sukacita dalam mempersiapkan penayangan melalui channel ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami. Biarlah kuasa Roh Kudus terus menuntun hidup kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Injil-Mu, memberitakan Injil-Mu
sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, sumber kekuatan kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.